Oleh Romeni tolak timnas Indonesia karena prinsip. Pemain Irak ikut bujuk oleh Romeni perkuat timnas Indonesia. Nasihat Ketua Umum PSSI untuk Elkan Bagot. Pemain keturunan 69,53 miliar kirim kode menyusul Miss Hilgers. Miss Hilgers dan Eliana Renders bergabung. Apakah ini kiamat era Pratama Arhan? Halo Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Erick Thohir di akun Instagramnya mengumumkan back FC20 Miss Hilgers dan juga fullback kanan PSSI Zwolle Eliana Renders sebagai calon pemain timnas Indonesia. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Miss Hilgers dan Eliana Renders. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir di akun Instagramnya @erikthohir. Prosesi salaman menegaskan Miss Hilgers dan juga Eliana Renders sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Lantas, apa respon keduanya setelah diperkenalkan Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia? Ya, keduanya sama-sama mengunggah foto salaman dengan Erick Thohir. Miss Hilgers dan juga Eliana Renders kompak menulis kata big honor, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti kehormatan yang luar biasa atau kehormatan besar. Lantas, kapankah Miss Hilgers dan juga Eliana Renders bisa membela timnas Indonesia? Jika proses naturalisasinya berjalan cepat, keduanya dapat ambil bagian memperkuat skuad Garuda bulan depan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Miss Hilgers dapat membentuk kolaborasi apik bersama J.Itzes dan juga Justin Hapner atau Jordi Amat. Sementara itu, Eliana Renders dikenalkan sebagai pemain serba bisa. Adik dari gelandang timnas Belanda dan juga AC Milan Tiani Renders tersebut dapat bermain sebagai gelandang serang dan juga winger kiri. Namun musim ini bersama PSSI Zwolle Eliana Renders rutin dimainkan sebagai fullback kanan. Miss Hilgers menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia dan ternyata ia mengaku telah dibidik oleh PSSI sejak lama. Kepastian pemain dengan nilai pasar 121,67 miliar tersebut menjalani naturalisasi karena ia telah salaman dengan Erick Thohir. Naturalisasi Miss Hilgers akhirnya terrealisasi setelah rumor yang panjang. Pasalnya sejak tahun 2021 silam, ia menjadi salah satu nama yang santer bakal membela skuad Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu juga mengakui bahwa PSSI sudah membidiknya ketika usianya masih 19 tahun. Sejak masih jadi pemain muda ketika saya bermain di 20 U19, Indonesia sudah mendekatiku beberapa kali. Semua komunikasi melalui agenku saat itu, Fardi Bahdim, ucap Hilgers sumber YouTube FC20. Dia terutama mendekati para pemain Belanda dan menjalin kontak dengan mereka untuk bermain bagi tim Indonesia. Jadi hubungan dengannya sudah ada, imbuhnya. Walaupun begitu, awalnya pemain kelahiran 2001 ini belum menerima tawaran PSSI karena masih berfokus dengan karirnya di klub. Saat itu saya memutuskan untuk tidak pergi ke Indonesia dahulu. Saya pertama kali bermain untuk tim junior Belanda. Namun lambat laun saya mulai merasa makin tertarik kepada Indonesia, cerita Hilgers. Saya mulai berpikir kenapa tidak? Kenapa aku tidak bermain untuk Indonesia saja? Kontak dengan Fardi Bahdim sudah ada sejak dia menjadi agenku, sambungnya. Alhasil setelah memantapkan diri, Miss Hilgers akhirnya menghubungi Fardi Bahdim untuk menegaskan dirinya siap untuk memperkuat skuad Garuda. Jadi saya hanya mengiriminya pesan bahwa ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka sangat senang. Mereka sama sekali tidak menyangka saya akan menghubungi. Jadi begitu prosesnya dimulai, dalam waktu sekitar 4 hari semua dokumen selesai, tegasnya. Sangat menarik, setelah bek keturunan yang main di FC20, Miss Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi dan segera menjadi calon pemain timnas Indonesia. Bek keturunan lain yang seharga 69,53 miliar yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangun yang men-share selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespon postingan Ragnar Oratmangun dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet, hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Sementara itu, Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan Grade A, sebab ia punya pengalaman yang mentereng di Eropa.
Pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan juga kanan ini berkarir di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan melakoni naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan. Tapi sayang, prosesnya tidak dilanjutkan. Ya, menarik untuk menantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan bahwa striker FC Utrecht Ole Roemeny untuk saat ini belum bersedia menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Arya Sinulinga menerangkan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir telah melakukan pendekatan yang baik. Namun ada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dari Ole Roemeny, sehingga dia belum memilih timnas Indonesia. Ole ya agak berat. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya, ujar Arya Sinulinga. Pak Ketum juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, imbuhnya. Ya, meskipun begitu, Arya Sinulinga tetap optimistis bahwa Ole Roemeny suatu saat akan memilih timnas Indonesia. Menurutnya, ini hanya masalah waktu. Mudah-mudahan, namanya juga waktu. Kita dulu Justin Hubner agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Jelas Arya Sinulinga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan nasihat untuk Elkan Bagot supaya bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Ia meminta bek tengah Elkan Bagot tersebut untuk membuka diri. Erick Thohir menegaskan bahwa Elkan Bagot adalah pemain yang potensial. Namun, pemain Blackpool FC itu harus ingat bahwa tim nasional adalah tim, bukan individu. Tentu Elkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi. Namun tim nasional Indonesia adalah soal tim, bukan individu, ujar Erick Thohir di Jakarta pada Jumat. Erick menyarankan Elkan Bagot untuk mencari kecocokan dengan visi misi pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Dan Erick Thohir menekankan ego harus ditekan supaya semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membawa tim nasional Indonesia ke arah yang lebih baik. Elkan harus memiliki komitmen untuk membangun timnas, kata pria yang juga Menteri BUMN tersebut. Sementara itu menurut Erick Thohir, Elkan harus memikirkan kembali posisinya di timnas Indonesia. Sebab Erick Thohir menilai Elkan Bagot memiliki potensi lebih besar untuk berprestasi ketika memperkuat skuad yang berjuluk Garuda tersebut. Kesempatan untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Elkan perlu memikirkan nilai-nilai yang didapatkannya saat bersama timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Pemain timnas Irak Zidane Iqbal menjadi sorotan karena ikut membujuk Ole Roemeny untuk membela timnas Indonesia. Ole Roemeny dan juga Zidane Iqbal merupakan rekan satu tim. Mereka bermain di FC Utrecht. Menariknya, pemain Irak tersebut belum lama ini ikut membujuk rekan setimnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan hal itu disampaikan via Instagram. Zidane Iqbal berkomentar di unggahan terbaru Ole Roemeny yang belum lama ini mengabarkan dirinya sedang berada di Copenhagen, Denmark. Datanglah ke Indonesia. Komentar mantan pemain Manchester United tersebut di postingan Ole Roemeny, dan komentar tersebut mendeskripsikan di mana Zidane Iqbal ikut membujuk Ole Roemeny untuk membela timnas Indonesia. Skuad Garuda semakin diperkuat dengan potensi masuknya dua pemain keturunan baru, yakni bek muda berdarah Indonesia, Miss Hilgers dan juga Eliana Reinders. Jika mereka jadi masuk skuad, ini mungkin saja pertanda era Pratama Arhan yang menjadi langganan bek timnas Indonesia harus berakhir. Ya, Miss Hilgers dan juga Eliana Reinders disebut-sebut bakal segera dinaturalisasi dan juga siap untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dan kabar baik ini tentu saja disambut antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air. Keduanya bahkan berpotensi untuk langsung tampil membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan hadirnya mereka diyakini akan semakin memperkokoh lini belakang skuad asuhan Sinteyong yang memang sudah cukup solid. Dengan bergabungnya Hilgers dan juga Reinders, persaingan memperebutkan posisi di jantung pertahanan timnas akan semakin sengit. Sebelumnya nama-nama seperti J.H. Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat, Nathan Chuaon dan juga Elkan Bagot telah menjadi langganan di posisi tersebut. Di samping itu, Eliana Reinders yang merupakan adik kandung gelandang AC Milan Tiani Reinders tampil menawan bersama PSV Zwolle.
Bek kiri berusia 23 tahun tersebut menjadi pilihan utama di timnya dan juga konsisten memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu, Mitch Hughes yang bermain untuk FC20 juga memiliki kualitas yang tak perlu diragukan lagi. Bek tengah berusia 23 tahun ini telah menjadi pilar penting di klubnya dan juga memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U21. Kemampuannya untuk mengawal sektor belakang dan juga memulai serangan dari belakang membuatnya sangat diandalkan oleh timnya. Dengan bergabungnya Mitch Hughes dan juga Eliano Renders, timnas Indonesia semakin memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, terutama sektor belakang. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap bahwa timnas dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.